Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1451 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mika pasal 2 ayat 13. Mika pasal 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan selalu punya cara untuk membawa umatnya kepada kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sulit seperti ini, kita butuh satu terobosan untuk keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi saat ini. Amin. Seperti yang Tuhan lakukan kepada umat Tuhan Israel. Ketika mereka dikejar 600 tentara berkuda Mesir yang dipimpin oleh Firaun, sedangkan posisi mereka saat itu tidaklah menguntungkan mereka. Sepertinya Israel masuk perangkap kematian. Kalau dalam permainan catur, Israel sudah skakster, saudara. Sangat kecil kemungkinan untuk memenangkan permainan catur itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Allah Israel tidak pernah kehilangan cara untuk menolong umatnya. Amin. Haleluya. Di belahnya laut Teberau untuk menyeberangi umatnya yang dia kasihi. Haleluya. Mesir yang sudah skakster kepada Israel, keadaan berbalik, saudara. Skakmat untuk Mesir. Amin. Tuhan membuat satu terobosan, sehingga Israel yang tadinya di ujung tanduk, terjepit, tidak ada harapan. Mereka menemui jalan buntu, tapi saudara lihat, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membuat satu terobosan. Sehingga Israel yang tadinya di ujung tanduk, terjepit, jalan buntu, tidak ada harapan. Tuhan membuat mereka satu terobosan. Sehingga mereka keluar dari suasana mereka yang terjepit, yang ada di ujung tanduk, yang di jalan buntu. Tuhan beri jalan keluar. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Israel menang? Karena adanya terobosan. Siapa penerobos mereka? Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri yang memimpin umatnya sebagai penerobos. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan ayat nas kita. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Penerobos atau Mesias akan membimbing kamu keluar dari pembuangan dan membawa kamu kembali ke negerimu sendiri. Melalui pintu-pintu gerbang kota-kota yang mengurung kamu. Rajamu akan berjalan di depan kamu. Tuhanlah yang memimpin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami satu terobosan dalam hidup saudara, saudara harus merendahkan diri
untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus. Amin. Kalau hidup kita dipimpin oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberi kita hikmat, sehingga kita selalu diberikan jalan keluar dalam setiap masalah persoalan pergumulan kita yang tadinya sudah jalan buntu. Tuhan beri kita jalan keluar. Amin. Kalau bicara Tuhan yang memimpin, itu berarti kita harus menempatkan Tuhan di depan. Tuhan yang nomor satu. Tuhan yang paling utama di dalam hidup kita. Amin. Kita umatnya mengikutinya dari belakang. Amin. Kita harus mengikuti, taat pada firman Tuhan. Maka kita akan mengalami satu terobosan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dalam Alkitab banyak sekali contoh yang dapat kita pelajari. Misalnya Nabi Nuh. Dia taat pada pimpinan Tuhan, makanya dia mengalami terobosan yang luar biasa di dalam kehidupannya dan keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan Nabi Nuh menyelamatkan dia dan keluarganya dari air bah. Amin. Saudara lihat juga Nabi Abraham. Dia mengalami terobosan yang luar biasa dalam hidupnya karena apa? Dia percaya pada firman Tuhan. Dan dia mengalami satu terobosan yang luar biasa dalam hidupnya. Abraham diberkati Tuhan dengan luar biasa karena dia percaya pada firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat juga Yusuf. Yusuf mengalami terobosan yang luar biasa dalam hidupnya karena dia hidup takut akan Tuhan. Dia taat pada firman. Dia menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Sehingga tidak heran, dia yang tadinya hanyalah seorang budak biasa, dipromosikan Tuhan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Menjadi pemimpin di Mesir, orang kedua di Mesir. Haleluya. Dengar baik. Kalau saudara mau mengalami terobosan dalam hidup saudara, yang harus saudara lakukan, merendahkan diri, hidup dipimpin oleh firman, taat pada firman Tuhan. Maka saudara akan mengalami terobosan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan ayat nas kita. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya teringat dalam firman Tuhan yang menceritakan tentang pimpinan Tuhan kepada umat Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Pada siang hari, Tuhan hadir memimpin mereka dalam rupa tiang awan. Tiang awan ini menjadi tempat perteduhan mereka ketika panas terik menyengat waktu mereka di padang gurun. Dan pada malam hari, Tuhan memimpin umat Tuhan dalam rupa tiang api. Tiang api ini menjadi tempat mereka, umat Tuhan, menghangatkan tubuh mereka ketika udara dingin melanda padang gurun di malam hari. Amin. Haleluya. Penerobos Israel tidak pernah berjalan di belakang. Dia selalu ada di depan umatnya. Amin. Haleluya. Yosua 1 ayat 5-8 berkata begini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Amin. Saya percaya janji firman Tuhan ini juga berlaku sampai sekarang buat saudara dan saya. Jika kita melakukan ayat 6-8 itu, maka kita akan diberkati. Kata firman Tuhan ini, kita akan beruntung dan berhasil dalam segala hal. Amin. Haleluya. Mari kita pelajari bersama. Apa kata firman Tuhan supaya kita beruntung dan berhasil? Ayat 6 sampai ayat 7 saya menangkap, kita harus kuat imannya. Amin. Yang kedua, saudara, kita harus taat, ayat 7b di sana. Dan yang ketiga, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Artinya kita harus menghidupi firman Tuhan itu. Baca firman Tuhan, kalau perlu hafal. Dan jangan lupa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kata firman Tuhan ini, engkau akan beruntung dan berhasil. Itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Maka penerobos, yaitu Tuhan, akan membawa kita kepada keberuntungan. Untung dalam usaha, menang dalam peperangan, menang dalam persoalan, menang dalam pergumulan. Kita selalu keluar menjadi pemenang. Dalam usaha kita untung terus, dan endingnya berhasil. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk terakhir kali saya bacakan ayat nas kita pada hari ini. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin. Haleluya. Hidup kita akan penuh dengan terobosan kalau kita menempatkan Tuhan yang pertama sebagai pemimpin hidup kita. Mari kita beri hati kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Kita akan mengalami terobosan kalau hidup kita taat pada firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan diberkati Tuhan kalau kita menghidupi firman Tuhan itu. Maka kita akan beruntung, berhasil. Dan hidup kita akan dipenuhi oleh terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sepertinya sudah tidak bersemangat dalam hidup saudara. Apalagi saudara melihat kenyataan bahwa usaha pekerjaan saudara sepertinya adem-adem saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada perkembangan dan sebagainya. Saudara mungkin saat ini merasa jenuh, merasa bosan. Saudara, dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara saat-saat ini, saudara membutuhkan satu terobosan. Dan terobosan itu hanya datang daripada Tuhan. Karena Tuhanlah sang penerobos itu. Kalau saudara mau mengalami terobosan sederhana, yang pertama yang harus saudara lakukan, saudara merendahkan diri. Supaya Tuhan dapat memimpin hidup saudara. Selama saudara tidak merendahkan diri, saudara tidak akan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara. Rendahkan dirimu. Biarlah firman yang memimpin hidup saudara. Amin. Yang kedua, taat. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, itu yang harus kita kerjakan, lakukan. Hidupi firman Tuhan itu. Sehingga kita bukan hanya menjadi pendengar yang setia, kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Maka Tuhan akan lakukan satu terobosan dalam kehidupan saudara. Amin. Yang tadinya sudah di jalan buntu, sudah nggak ada harapan, Tuhan buka jalan yang baru. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara mengalami situasi, persoalan, pergumulan, di mana saudara sepertinya ada di ujung tanduk, terjepit. Sepertinya sudah tidak ada jalan keluar lagi. Bukan satu kebetulan, saudara mendengar kabar baik ini. Tuhan mau saudara merendahkan diri, taat pada firman Tuhan, dan menghidupi firman itu. Maka terobosan besar akan terjadi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Kami berdoa untuk semua pendengar, Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka.
Masa muda mereka diberkati. Mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati. Anak-anak mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sedang lemah tubuh, sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang sakit, mereka mendengar kabar baik ini, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kesembuhan, pemulihan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, terikat dengan dosa-dosa favorit kami, putuskan dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa, berkati bangsa kami ya Bapa. Berkati pemerintah yang ada di dalamnya, sehingga bangsa kami boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan negeri kami tercinta Indonesia. Pakai gereja-gereja Tuhan untuk jadi terang Tuhan bagi negeri kami. Sehingga makin banyak orang-orang datang bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Hamba berdoa berkati ya Tuhan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik itu dalam pengembalaan, di tengah keluarga, Tuhan berkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota, Tuhan lawat, Tuhan berkati. Media sosial yang kami gunakan, Tuhan berkati. Sehingga makin banyak orang boleh mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka melalui pelayanan Infinity Ministry. Hamba berdoa, berkati seluruh anggota tim doa Petra Nasional, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya diberkati, katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, sudah bisa japri WA saya di 081-337-491-360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081-237-247-340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di call center 081-9130-1583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani saudara. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk di hari ke-1500 renungan pagi mengudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat bersama-sama dalam ibadah ucapan syukur KKR yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juli. Waktu dan tempat nanti saya informasikan 2 minggu sebelumnya. Yang pasti akan dibuat di Bali, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buat sesuatu pada hari itu. Saudara yang mau menabur, mendukung, mensupport pelayanan ini, saudara bisa menghubungi saya. Saudara yang mau ikut ibadah ucapan syukur hari ke-1500, saudara bisa japri saya supaya kita bisa tahu seberapa orang yang hadir dan kita akan mempersiapkan segalanya. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan sudah setia bersama-sama dengan saya sampai hari ini, hari ke-1451 hari. Bulan Juli tanggal 30 tepat 1500 hari. Kalau Tuhan izinkan kita diberi umur panjang, mari kita bersama-sama dalam ucapan syukur 1500
500 hari renungan pagi ini mengudara. Haleluya, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.